dan juga selamat malam untuk rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat waktu dan juga meluangkan waktunya untuk bisa dapat hari ini kita melakukan sharing session dalam acara series event untuk scaling up event series. Acara ini diselenggarakan oleh PT Egipa Agile Consultancy, dan scaling up event series ini adalah merupakan serangkaian event untuk memperkenalkan framework dari scaling up services. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ataupun pernah membaca buku dari Vern Harnish, itu adalah How a Few Companies Make It and Why the Rest Don't. Jadi ini adalah framework yang diperkenalkan oleh Vern Harnish untuk membantu para perusahaan atau bisnis untuk dapat growing dan juga melakukan scaling seperti itu. Dan scaling up ini juga bisa diterapkan di Indonesia untuk bagi wirausaha ataupun startup yang ingin melakukan pertumbuhan dari sisi bisnis ataupun untuk perusahaan yang sudah sukses tapi ingin memperkuat lagi kontribusi dari atau tujuan yang lebih besar seperti itu. Nah, dari untuk Egipa Agile Consultancy sendiri, kita adalah Agile Consultancy, di mana kita di Egipa menyebarkan 3 mindset agility, yaitu yang pertama adalah jiwa entrepreneurship, di mana jiwa entrepreneurship ini adalah mindset untuk dapat selalu beradaptasi dan juga dapat selalu fixing untuk sebuah problem seperti itu. Jadi entrepreneurship ini di sini bukan berarti hanya untuk menjadi wirausaha, tetapi juga bagaimana setiap organisasi atau individu di dalam sebuah organisasi dapat juga di-drive untuk mempunyai jiwa ownership dan taking responsibility sebagai entrepreneur seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah dapat bagaimana di Egipa kita menyebarkan yang namanya self-organized organization, yaitu di mana setiap individual di dalam suatu perusahaan dapat menempatkan prioritas yang benar dan juga bagaimana bisa bekerja dengan cara independen tanpa harus didirect gitu ya oleh atasan ataupun dari hierarki yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, dengan kedua hal ini dapat juga akan tercipta sebuah balance workplace. Kemudian hari ini kita akan, nah ini adalah scaling up event series yang sudah kita lakukan dari kemarin tanggal 25 Agustus sampai nanti akan ada di 20 Oktober. Jadi kita akan memperkenalkan sedikit tentang pembahasan dari scaling up framework itu seputar dari people, strategi, execution, dan cash dalam masing-masing topiknya hari ini gitu. Kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih mengenai event series yang akan kita lakukan di beberapa waktu yang akan datang, boleh di-scan QR code yang sudah ada di layar. Mungkin bisa dibantu juga nanti buat tim Nanda atau Wildan untuk sharing juga linknya di kolom chat kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan atau mungkin join melalui handphonenya. Nah, terus lalu kita juga ingin memberikan offering malam ini spesial untuk teman-teman yang sudah hadir di hari Kamis yang indah ini, yang mudah-mudahan pada hari ini mood-nya bagus semua ya. Jadi kita ingin memberikan kuota sebanyak 25 untuk para attendees hari ini yang ingin mengikuti masterclass event yang akan diselenggarakan di tanggal 3 November bulan 2 bulan lagi ya, sebulan, kemudian hampir di penghujung September, jadi bisa dikatakan 1 bulan lagi ya, karena waktunya tinggal 1 Oktober dan kemudian masuk ke November. Jadi masterclass event ini adalah one day workshop untuk bersama dengan founder dari Scaling Up Impact dari Nederland dengan Peter van Os. Jadi teman-teman yang dari sini nanti akan belajar
seluruh scaling up framework tools, bagaimana menggunakannya, dan juga diperkenalkan tentang tools-toolsnya nanti di dalam scaling up masterclass ini. Nah, untuk detailnya sendiri boleh di-scan di QR code yang terlampir. Di situ akan ada juga rundown acaranya, sehingga teman-teman bisa tahu nanti bentuk acaranya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian juga ada paketnya. Kita saat ini sampai tanggal 8 Oktober akan masuk ke early bird ticket, di mana harga tersebut masih dalam rate early bird yang which is lebih murah daripada harga aslinya. Nanti setelah 8 Oktober akan masuk ke harga normal, tapi malam ini kita akan memberikan tambahan diskon untuk teman-teman spesial yang akan sign up pada malam ini sebesar 50% seperti itu. Jadi nanti untuk paket individual ataupun buat paket perusahaan akan mendapatkan diskon di keduanya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, boleh masukkan kode yang ada di layar ke dalam registrasi form atau di loketnya seperti itu. Ataupun nanti teman-teman boleh habis dari event ini stay, kemudian akan reach kita untuk bagaimana mendapatkan tiketnya seperti itu. Nah, untuk hari ini judul event kita hari ini Unlocking Company Growth Through Impactful Leadership, dan hari ini kita sudah hadir bersama kita ada Mbak Dinda Utami. Mbak Dinda Utami ini adalah Agile Innovation Coach di Ekipa, yang mana Mbak Dinda sendiri sebelumnya juga telah menjalani sebagai startup founder dan berhasil membawa startupnya dari pre-seed menuju ke series A. Kemudian pada waktu itu juga Mbak Dinda saat ini sedang menjalani dan bekerja sama dengan banyak startup untuk membantu startup growing dengan expertise-nya di Agile Innovation. Dan hari ini Mbak Dinda akan memberikan sedikit mungkin ya Mbak Dinda ya, atau mungkin banyak, saya nggak tahu nih, nanti kita lihat. Lumayan ya. Lumayan ya, mudah-mudahan berbobot dan berdaging hari ini, dan teman-teman juga bisa saling belajar juga, dan saya harapkan juga siapa tahu banyak interaksi dan bertanya gitu ya, jadi lebih banyak berdaging lagi nih yang bisa dikulik dari Mbak Dinda. Dan kalau misalnya mau ada yang connect sama Mbak Dinda, boleh di-scan di barcode ini langsung menuju ke link-in-nya Mbak Dinda. Nah, without further ado, Mbak Dinda boleh di-take over ya untuk pemaparannya seperti itu. Terima kasih. Thank you Kakak Mevi. Selamat malam teman-teman di sini. Boleh dong dibalas di chatnya sebelum aku kasih materi yang daging tadi ya, yang katanya daging tadi. Ini aku akan share screen, nanti boleh tolong dikasih statusnya apakah kelihatan atau tidak. Ya, kelihatan belum ya? Sudah. Siap. Malam ini ada 27 orang nih yang hadir. Nah, kebetulan tadi Kakak Mevi juga udah info juga kan, apa sih People Powered Scaling Up itu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu program dari Ekipa. Kita pengen paying back gitu ke startup-startup founders di Indonesia, gimana caranya bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Tadi kayaknya udah dikenalin ya sama Kakak Mevi, aku nggak perlu kenalin diri lagi. Tapi ini di bawah ini ada beberapa startup yang udah aku bantu bersama Ekipa, kita bantu. Ada ULA, Kumpul, terus ada Establish Jakarta, ada Inkuri, inkubator dari Bali. Tadi aku lihat ada Mahalina, Mahalina adalah salah satu pemenang dari Inkuri ya. Terus ada Robris ya, yang sedang jalan saat ini. Kayaknya udah ada orang-orang Robris, boleh speak up sedikit, say hi. Halo Mbak Dinda. Oke, udah ada Niam ya di sini ya. Oke Niam. Ada Tita. Aku Tita. Oh Tita, oke. Iya. I see. Oke. Nah, malam ini tuh aku mau bahas tentang unlocking company growth gitu ya, melalui impactful leadership. Sebenarnya sukses atau tidak suksesnya dari sebuah company itu bergantung sangat banyak terhadap leadership ya, peran leadernya gitu ya. Dan kita pengen share sedikit bagaimana sih scaling up framework itu ngebantu para leader untuk nge-structuring how to lead the company gitu ya. Karena kan biasanya startup di awal-awal struggling gitu ya dengan semua ketidakpastian, semua harus lari cepat gitu. Sedangkan
tim belum ready, leadership belum jadi gitu ya. Nah, ini adalah operating system yang kita bantu install ke startup-startup itu. Ini di kreator dari si People Power Scaling Up ini adalah Peter Van Osk sama Amerika. Tadi juga udah sempat dikenalin juga ya sama Kakak Mevi ya. Dan ini adalah kenapa kita bawa People Powered Scaling Up ini ke Indonesia gitu ya. Jadi foundersnya Ekipa, Hugo Messer ini adalah salah satu success story dari framework ini dan udah pernah pakai framework ini di Bridge. Hugo punya satu lagi company namanya Bridge Global gitu ya. Ketika di tahun sekitar sudah jalan 5-10 tahun, company ini growth-nya stuck dan akhirnya ketika ketemu sama Peter kurang lebih jadi kayak mentornya Hugo gitu, diberilah pengetahuan tentang scaling up ini. Jadi ini adalah operating system yang bantu seorang leader itu untuk create clarity. Itu dari direction-nya sama expectation-nya ke tim seperti apa gitu ya. Sedangkan biasanya permasalahan yang paling sering muncul itu adalah kita nggak tahu nih perusahaan mau dibawa kemana, terus mau jalannya seperti apa gitu. Nah, 5 dari decision penting yang diajarkan dalam People Powered Scaling Up ini adalah around people, strategi, execution, cash, dan impact. Sorry. Jadi faktanya dari semua startup gitu ya, kan startup tuh banyak banget ya growth-nya. Even di Indonesia aja kayaknya menjamur cepat banget gitu. Nah, dari 100% startup yang ada di Indonesia, even di seluruh dunia gitu ya, hanya 4% itu yang bisa grow sampai revenue-nya di atas $1 juta. Ada yang pernah melihat beberapa startup yang stuck nggak ya di bawah $1 juta dan kayaknya tuh nggak tumbuh atau beberapa mati gitu? Pasti pernah ya? Atau ada yang pernah di layoff mungkin yang pernah merasakan bahwa benar nggak semudah itu untuk survive gitu loh dari sisi startupnya. Boleh share sedikit di kolom chat? Oke, Kayaknya boleh di chat banyak teman-teman. banget nih. Ada Oh, yang mau share? Setuju tuh ada, setuju Mbak Nia. Ada yang lain lagi yang susah punya banget ya untuk survive itu. Karena terlalu banyak uncertainty gitu ya. Dan berlari dengan sangat cepat sedangkan semua tim itu belum ready gitu seperti yang aku udah jelasin tadi. Nah, kira-kira bagaimana perannya impactful leader untuk solving problem ini gitu, untuk membantu startupnya bisa survive. Di sini impactful leader itu nggak harus founder ya. Jadi misalnya level C yang bertugas gitu dan nggak harus shareholder juga gitu ya. Intinya adalah leader dari sebuah startup atau company. Biasanya founders atau leaders itu lupa kenapa dia memulai startup ini. Banyakan tuh udah ngelihat ada opportunity, kemudian ada gap antara supply dan demand, langsung buru-buru tuh. Atau ngelihat banyak nih berjamuran misalnya e-commerce gitu ya. Kayaknya aku punya resource, terus udah punya funding juga, yuk kita bikin juga yang sama. Tanpa tahu sebenarnya kenapa sih kita harus bikin startup ini gitu. Permasalahan apa yang kita pengen beresin. Terus siapa stakeholder yang nanti bakal atau beneficiary yang akan menikmati manfaat dari si produk kita. Biasanya startup founders itu langsung ke what-nya dan nggak spending waktu untuk brainstorming bareng sama founders-founders yang lain atau tim, initial team ya tim awal, kenapa sih kita ada di muka bumi ini gitu ya. Kurang lebih itu adalah pertanyaan besar yang sebenarnya sangat impactful untuk si startup ini. Terlihat seperti kayak pertanyaan yang simple, tapi sebenarnya untuk menggali itu cukup panjang gitu. Dan di scaling up framework ini kita bantu secara struktur gimana caranya para leaders untuk bisa ngerumusin why-nya dari si company ini. Nah, salah satu metode yang kita pakai untuk create strategi atau fondasi gitu dari sebuah startup itu mirip dengan model Ikigai. Teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah pakai Ikigai untuk kehidupan pribadinya? Karena Ikigai ini kan dari
untuk kehidupan pribadi ya, bukan untuk company gitu. Ada, tapi sulit juga ya. Menemukan ikigai itu titiknya sulit ya. Mungkin teman-teman yang lain ada mau share nggak nih? Ada yang pernah pakai ikigai nggak? Atau tahu nggak sih ikigai itu dari mana? Udah jelas-jelas ya namanya ikigai gitu ya. Pernah. Oh pernah, oke. Nah, boleh tadi siapa ya, Niam atau Tita ya? Aku dengar suaranya kayaknya. Iya, Mbak. Oh Niam, pernah pakai untuk pribadi itu boleh sharing nggak Niam? Gimana sih dampaknya untuk diri sendiri? Ya, kalau buat diri sendiri sih sebenarnya menurutku Ikigai itu bisa bikin kita lebih kayak meaningful aja gitu ya, dan mungkin ngurangin stres sih kalau buat aku ya, karena kayak apa sih, Ikigai itu aku nangkepnya ya memang kita benar-benar yang mindful banget gitu ketika kita ngelakuin passion kita gitu, ngelakuin Hmm. purpose kita misalnya di bisnis gitu, jadi kayak selalu inget tujuan dan kayak menikmati aja prosesnya 100% gitu. Akhirnya ya udah kayak semua obstacle tuh oke aja gitu. Nah, Gitu sih. thank you for sharing, Niam. Jadi bener banget. Nah, biasanya tuh company itu langsung jump into the conclusion ya. Produk yang dibutuhin market apa, langsung produksi gitu. Cari funding, jalan gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia harus berada di situ gitu. Nah, namanya hasil dari yang kita bisa dapatkan atau irisan dari 4 pertanyaan Ikigai ini tuh adalah BHAG ya, Big Hairy Audacious Goal. Kalau misalnya kita tahu BHAG kita, dan kita taruh itu sebagai anchor gitu ya, itu sebagai kayak, jangkar kalau misalnya kita ke bawah arus terlalu jauh atau udah capek berenang, itu yang tarik balik lagi kita ke track, ini loh kenapa kita harus stay, survive di, market gitu. Dan, 4 pertanyaan powerful ini, dibantu jawab oleh kita, dan ini bisa dicari irisannya di tengah namanya impact BHAG, gitu. Dan impact BHAG ini tuh harus ambisius ya, jadi contohnya tuh kalau di Ekipa, BHAG kita adalah 1.000.000 mission Agile Spark gitu. Terlihat seperti, jauh banget gitu untuk di-reach, tapi sebenarnya kalau itu tercapai, itu bisa change the world gitu. Jadi BHAG ini harus, inspiratif untuk tim secara internal, memberikan mereka kenapa mereka harus, purposeful ketika mengambil keputusan atau problem solving gitu ya. Ini adalah salah satu contoh, BHAG. 1.000.000 mission tadi udah dijelasin juga sama Kakak Mevi ya. Nah, bedanya, sebenarnya metode-metode scaling up tuh di luaran banyak banget, dan banyak juga yang sudah, terbukti gitu kan, berhasil gitu. People power ini, sama dengan scaling up-nya Fern Harnish, cuman perbedaannya adalah kita, emphasize di purpose. Kalau di Fern Harnish itu lebih, lebih banyak emphasize-nya di profit gitu, money making-nya seperti apa. Tapi kalau di, people powered scaling up, kita balancing antara purpose dan profit. Nah, banyak juga nih impact, startup biasanya tuh collapse karena dia purpose-nya terlalu noble sehingga melupakan bagian profit-nya. Ada juga yang profit-nya terlalu dipikirkan, tidak pernah memikirkan purpose-nya seperti apa. Sehingga produk itu nggak punya story-nya, terus all about numbers gitu ya. Biasanya kalau company yang all about numbers, itu akan dipertemukan dengan employee yang juga all about numbers gitu ya. Itu adalah hukum tarik-menarik gitu. Nah, people powered scaling up ini kita ngebawa balance antara profit dan purpose. Jadi untuk bisa, in order to achieve purpose itu, company harus profitable biar stay gitu, biar survive gitu. Kalau enggak, purpose-nya juga tidak akan pernah bisa tercapai. Ini adalah, 5 decision yang, dibantu atau menjadi
aspek penting dalam sebuah bisnis ya. Yang tadi saya sudah jelaskan itu adalah bagian kecil dari strategi gitu. Dan masih ada banyak lagi metode-metode yang dipakai untuk di dalam People Power Scaling Up ini yang membantu leaders untuk membuat strategi yang simple tapi pasten gitu ya. Simple tapi kuat gitu. Nah, ini adalah one page strategi plan. Jadi dalam kita ngebantu sebuah startup itu untuk merumuskan strateginya dalam sebuah A4 saja. Bayangin ya, biasanya corporate dan startup-startup yang sudah mulai mengadopsi gaya-gaya corporate, kalau bikin strategic plan itu bisa makan waktu 2 bulan. Udah mah spending 2 bulan, terus setelah setahun jalan, itu planning-nya udah nggak relate dengan market. Udah nggak relate lagi dengan kondisi di lapangan. Kalau OPSP, kita capture big image-nya, kita mau kemana, goal-nya mau kemana. Kayak BHAG tadi ya, BHAG itu kan kayak goal 30 tahun, itu udah strategic plan sebenarnya. Dan kita detailinnya itu hanya per quarter. Jadi itu membantu startup itu untuk pivoting, arahnya, strateginya, prioritinya sesuai dengan challenge yang beneran ada di depan mata dan itu yang urgent gitu untuk diselesaikan. Ketimbang harus bikin planning yang berbelas-belas halaman Excel yang kalau dibuka Excel-nya laptopnya langsung kedap-kedip gitu ya. Terus udah spending waktu 2 bulan untuk create strategic plan selama 5 tahun buat 5 tahun. Setelah 2 bulan jalan atau 1 tahun jalan nggak kepake. Dan di dalam OPSP ini, bagian kiri itu adalah bagian foundation-nya. Jadi di sini adalah core value dari si startup itu kita harus ngerunut gitu ya. Kira-kira DNA kita itu apa? Kita as a people di dalam sebuah organisasi ingin berinteraksi atau ingin di-treat seperti apa? Itu core value kita, belief-nya kita. Kemudian kita create atau cari, kita define BHAG kita. Big Hairy Audacious-nya itu apa? Goal selama 30 tahun. Dan goal 30 tahun itu cuma 1 kalimat gitu ya. Dicarinya tuh emang agak susah karena tadi harus menjawab 4 pertanyaan tadi, tapi untuk sebuah strategic plan selama 30 tahun itu simple, yet powerful gitu. Kemudian setelah itu kita juga create atau kita put di yang kolom ketiga, keempat, itu lebih ke priority. Priority selama 3 tahun. Terus kemudian priority untuk tahun depan. Nah, kebayangnya bikin priority itu nggak ribet-ribet ya. Maksudnya bukan kayak semua dengan perhitungan gitu, dengan Excel dan lain-lain. Kita kalau misalnya bikin planning untuk kehidupan pribadi kita kan juga nggak tiba-tiba langsung buka Excel ngitung secara finansial gitu, enggak ya. Tapi di dalam otak tuh udah ada pikiran selama 3 tahun ke depan aku pengen udah punya misalnya sebuah yayasan misalnya gitu, atau selama 3 tahun ke depan aku pengen sudah punya company misalnya gitu, atau aku pengen married gitu. Dan itu tuh nggak dengan perhitungan detail. Nah sama nih, kita ngebikin priority 3 tahun dan 1 tahun itu nggak usah mikir terlalu ribet, tapi pikirkan outcomes-nya gitu ya. Contohnya dalam sebuah company priority 3 tahunnya adalah dia sudah replicate ke 3 negara. Terus kemudian dia sudah punya atau sudah menaungi 1.500 employee. Hal-hal yang state aja gitu, big picture-nya aja. Nah kemudian baru dari priority ke 3 tahun, kita turunkan ke 1 tahun, dari 1 tahun baru diturunkan menjadi OKR. Di sini ada yang udah pakai OKR? Boleh share experience-nya pakai OKR? Boleh nggak sih aku nunjuk-nunjuk itu Kak Mevi? Boleh aja nih sepertinya kalau nggak ada yang jawab ya Mbak Dinda ya. Boleh aja mungkin random bisa. Oke. Mungkin ada yang mau volunteering Ada kayak yang yang pernah. volunteering? Boleh di chat juga boleh. Pakai OKR sama KPI itu bedanya apa sih gitu?
Tuh OKR tuh kayaknya lagi hype banget gitu, semua orang pakai OKR gitu kan. Atau mungkin ada yang belum pernah mungkin Aku kalau misalnya yang jawab. halo? Ya, Halo, oke, ini siapa nih? Boleh lagi nggak? boleh dong. Silakan Niam. Ya kalau Robri sih mungkin masih belajar ya sebenarnya untuk adaptasi OKR gitu. Cuman kalau kita ya sepemahamannya itu memang OKR-nya itu kayak goals-nya itu bukan kalau KPI kan lebih ke personal dan emang saklek gitu kan. Kayak Mhm, ya itu aja gitu yang mhm. dinilai. Tapi kalau OKR itu kayak lebih ke goals bersama gitu. Jadi memang untuk mencapai itu kadang ada susahnya karena pasti saling bergantung sama tiap divisi gitu, tapi akhirnya lebih clear aja gitu bersama-sama gitu kan tujuannya kayak gitu sih. Lebih impactful buat company yang KPI atau OKR? Niam, kalau boleh share. Yang OKR sih. Mhm, Kalau KPI jadi lebih individu gitu. I see. Terima kasih Niam. Teman-teman ada yang mau share pengalamannya pakai OKR? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi, kalau OKR seperti yang tadi Niam udah share, dia tuh lebih mengukur outcomes gitu ya di, company gitu. Ketimbang kalau KPI itu kita menghitung output dari sebuah pekerjaan. Bayangkan misalnya, kita mau bikin, KPI atau OKR untuk sebuah kasir swalayan gitu ya. Kalau kita ngomongin KPI, berarti yang kita hitung adalah berapa jumlah customer yang mampu dilayani oleh seorang kasir. 150 misalnya gitu. Kalau dia bisa achieve 150, maka dia sudah perform. Tapi ketika melayani itu barang dilempar-lempar ke muka customer, terserah dia jatuhnya. Karena tidak mengukur dampak terhadap company. Yang penting number-nya achieve. Kurang lebih asal Bapak senang lah ya itu, singkatnya gitu. Nah kalau OKR itu kita lebih ngukur outcomes. Berarti kalau misalnya diganti nih KPI-nya seorang, apa namanya, seorang kasir jadi OKR, berarti kita pengen mengukur 150 happy customer. Pernah nggak sih kalau di Alfamart tuh ada layar tuh di depan kita, terus apakah kamu happy apa tidak gitu ya. Terus diklik gitu ya, nggak happy gitu ya, iseng aja gitu, emang 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 iseng juga ada juga ya gitu ya. Nah, jadi itu adalah bedanya OKR sama KPI. Akan lebih impactful terhadap sebuah startup atau company kalau kita mulai transisi pakai OKR. Nah, bayangin nih, tadi kan kita udah create BHack, terus kita udah cari why-nya dari sebuah startup, kemudian kita udah bikin OPSP gitu ya, sebuah strategic plan yang bisa diringkas dalam 1 A4. Bayangin kalau seandainya seorang leader itu bisa successfully march the team in the same direction. Ini agak berbeda ya dengan ilustrasi dari gambarnya. Kalau ini kan ada apa, tentara-tentaraan gitu ya, tapi dari plastik. Kalau tentara kan memang dia harus in the same direction, kalau enggak dia ya karena order dari jenderal gitu ya. Tapi kalau menggunakan OPSP dan kita bisa deliver message-nya, deliver apa, priority-nya dengan benar ke tim tanpa harus kita berlaku sebagai seorang jenderal dari sebuah sebuah batun gitu ya. Semua tuh udah in the same direction. Nah, kebetulan karena ada Niam di sini dan kita udah menyelesaikan sebagian dari OPSP ini di minggu lalu, jadi Robris ini adalah salah satu startup yang kita kontribusi apa ya, gimana ya, join gitu ya, punya project bareng nih sama Robris untuk implement people powered scaling up. Mungkin Niam bisa sharing sedikit nih, apa sih power-nya, bagaimana sih dampaknya sebuah 1 lembar A4 ini untuk teman-teman di Robris. Silakan Niam. Iya, oke. Jadi Robris baru banget ya untuk seminggu ini kita coba balik lagi tadi kayak purpose-nya itu apa sih gitu dari teman-teman kayak ya memang udah ada tapi kayak kita tuh sebenarnya kayak nggak nyadar karena ya udah jalan aja gitu. Karena Robris sendiri kayak
pokoknya jalan dulu gitu kan. Terus setelah seminggu terus bareng Mbak Dinda itu luar biasa banget sih, kayak apa ya, kita bisa ngedefine lagi purpose dari teman-teman yang udah ada di Robris ini tuh apa sih gitu kan. Terus kita joining jadi apa ya, jadi satu purpose bareng-bareng gitu. Hacknya Robris tuh apa, dan ternyata itu emang kayak apa ya, setelah sesi seminggu itu, terus habis itu kita sempat interview nih, ada interview internship gitu kan, terus kita coba aplikasi ini kayak value-nya Robris gitu kan, terus habis itu tujuannya Robris, dan ternyata kayak ya mereka udah ngelihat itu di Robris, tapi kita sendiri yang di dalam malah nggak sadar gitu. Nah akhirnya kayak, oh iya ya ternyata emang purpose kita tuh udah benar, tapi kayak kita tuh kayak nggak ngerti gitu kalau nggak Lost ya. benar-benar duduk dan menganalisa gitu. Setelah analisa terus baru kita kayak apa ya, nyusun di hack strategi gitu kan. Terus kayak ketika di awal Robris tuh foundernya cuma 2 nih, aku sama Tita gitu di sini. Terus habis itu kita ada 4 sekarang. Jadi kayak kalau misal kita nggak punya hack yang clear itu apa ya, bisa gesekannya lumayan pasti akan kayak nggak timpang gitu. Itu sih, dan seneng banget karena setelah kita bisa apa ya, punya hack gitu kan, lebih clear purpose dan misinya tuh apa, kayak semangat teman-teman itu bisa kebakar lagi, dan apa ya, kayak di awal kayak awal banget fresh baru join tapi lebih terarah gitu. Jadi kayak kenceng banget, kenceng, dan kayak tapi nggak yang awal Robris punya tim itu, awal punya tim tuh kita kayak rasanya kenceng banget tapi kemana-mana gitu. Tapi setelah define dan lebih clear itu kayak kenceng lagi tapi arahnya lebih lebih sama lah gitu. Kayak seneng banget sih. Iya, thank you Niam. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau seandainya nggak ada hack, nggak ada clear direction gitu ya, nggak ada arah yang kita mau tuju secara barengan gitu, itu ngebayanginnya kayak gini, anggaplah sebuah company itu adalah bola besi yang gede banget gitu. Terus kemudian setiap orang yang ada di dalam sebuah company itu diikat rantai, pinggangnya pakai rantai gitu ya. Ini agak hardcore nih. Tapi bayanginlah seandainya seperti itu gitu. Dan kalau kita nggak punya clear hack, kita nggak punya clear direction gitu, semua orang itu akan jalan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan gitu ya. Akhirnya si bola besinya nggak gerak sama sekali. Tapi kalau seandainya kita punya clear hack, berarti kita udah ngarah, semuanya tuh udah ngarah. Kita mau ke utara ya, atau tenggara apa gitu. Berapa derajat lintang selatan gitu. Semuanya ngadep ke sana, semuanya gerak bareng-bareng. Ya akhirnya bola besinya yang berat itu bisa gerak. Nah, tadi kita udah bahas strategi gitu ya. Salah satu aspek penting dari 5 aspek yang yang aspek penting dari sebuah company gitu ya, menurut People Powered Scaling Up. Kita lanjutin dengan bahas people. Menurutku pribadi, sebenarnya esensi dari sebuah bisnis itu adalah people. Ada yang setuju nggak sih? Boleh dong komen di chat-nya. Setuju nggak sih kalau misalnya bisnis itu sebenarnya it's all about people gitu? Ya, setuju banget. Setuju Mbak, setuju. Setuju banget ya. Karena apa? Karena mau kita produksinya itu produk atau kita jualan service, yang ngerjain tuh yang ada di dalam company itu semuanya people gitu. Orang gitu kan. Nggak mungkin jin gitu kan. Nggak mungkin alien gitu. Karena walaupun dia engineer, dia create produk, ataupun dia customer service yang dia menghadapi manusia, dua-duanya adalah anggota dari sebuah company itu adalah people. Kemudian yang membeli dari produk atau service yang dijual itu juga people gitu. Customer itu kan people. Jadi bisnis itu adalah connecting people to people. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kalian saat ini di startup kalian, di company kalian itu memiliki orang yang tepat di dalam timnya? Jangan-jangan enggak nih. Nah, gimana caranya buat tahu gitu ya? Nah, ini adalah 4
flywheel, scaling up flywheel, ada people, strategi execution, cash gitu. Seharusnya ada satu lagi impact gitu. Nah, people ini adalah langkah paling awal atau biasanya kalau kita approach company, people ini adalah salah satu yang kita duluan cek. Sehat nggak sih? Atau tepat nggak sih orang-orangnya ditaruh tempat yang tepat nggak sih? Nah, 4 pertanyaan untuk healthy check dari sebuah company adalah ini ya. Untuk people, apakah kamu memiliki yang tepat aja kalau ditaruh di kursi yang salah itu bisa nggak perform gitu ya, atau bisa juga misalnya misleading gitu terhadap role-nya. Kemudian untuk strategi, apakah mereka melakukan hal yang tepat? Kita ngarahnya ke arah yang sama nggak, arah yang benar nggak? Untuk execution-nya, apakah mereka melakukan dengan benar? Misalnya seandainya pun kita udah ngasih tahu nih strategi yang bagus, yang benar gitu kan, tapi apakah dilakukan dengan benar gitu. Kalau misalnya tiga-tiga ini, kombinasi dari people yang tepat, kemudian strategi yang bagus, itu pasti akan menghasilkan eksekusi yang sempurna. Eksekusi yang sempurna itu akan menghasilkan cash. Cash ini bisa diinvest lagi biasanya untuk ekspansi, untuk hiring lagi, untuk lebih gede lagi, invest lagi ke people. Jadi ini makanya close loop, jadi muter aja terus di sini gitu. Nah, untuk menjawab apakah kita memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat, itu ada 4 variabel. Yang pertama yang kiri bawah nih, orang ini tuh ngerjain apa? Kita cek task-nya. Kemudian apakah dia memiliki skill yang tepat untuk mengerjakan task itu? Apakah dia memiliki motivasi untuk mengerjakan itu? Siapa tahu itu nggak sesuai dengan passion-nya dia gitu. Kemudian sudah punya skill tapi kalau belum punya experience, dia nggak punya confidence gitu. Jadi dalam satu orang aja nih, misalnya si A gitu. Si A ini tuh bisa macam-macam nih, tergantung task-nya, tergantung motivasinya, tergantung skill-nya gitu. Jadi belum tentu kita bisa menemukan right people in the right seat itu 100% true. Kita harus menggunakan adaptive approach. Dari adaptive approach itu maka lahirlah terms adaptive leader ya. Nah, di sini ada 4 S1 yang merah paling bawah itu directing, kemudian S2 coaching, S3 supporting, S4 delegating ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kalau untuk style yang pertama, directing itu didominasi leader itu guiding and telling. Ada yang pernah ngerasain punya leader yang directing nggak? Boleh share dong di chatnya. Pernah nggak sih punya leader yang directing? Dia close supervision gitu. Semua tugas dicek, semua decision making itu sama leadernya gitu. Dan problem solving semua harus by approval dari si leadernya. Pernah ya. Ada lagi yang pernah? Pernah. Ada Mahalina sama Jeff ya yang pernah. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu style dari leadership yang paling banyak di Indonesia sebenarnya ya, karena biasanya mungkin sisa-sisa zaman dulu kali ya, jadi directing banget gitu. Dan ini emang adalah salah satu PR dari Ekipa. Misi kita adalah mengubah kondisi ini. Gitu. Nah, style yang kedua itu adalah coaching. Coaching di sini tuh jangan dibayangin kayak coaching kalau one-on-one coaching gitu ya. Tapi coaching di sini bayangin kalau misalnya kita ngelihat coach sepak bola. Coach sepak bola tuh ada di pinggir kan. Semua keputusan tetap kembali ke coach-nya gitu. Tapi coach-nya tuh mau ngedengerin si tim sepak bolanya. Di lapangan fakta-faktanya apa aja nih gitu. Insight-insightnya apa aja nih. Jadi si coach-nya bisa ngambil keputusan lebih baik. Nah, kalau yang ketiga, ini supporting. Supporting ini untuk day to day-nya itu sudah banyak diserahkan sama tim.
dan kemudian leaders itu hanya ngefasilitasi. Dia lebih banyak mendengarkan, kemudian tapi decision itu masih ada beberapa yang di leaders, tapi juga tim sudah ada yang mengambil decision. Nah, yang terakhir ini delegating. Ini enak banget ya kalau seandainya semua pekerjaan tuh bisa delegating gitu. Akan indah dunia kita kalau misalnya kita berhasil untuk delegating gitu ya. Nah, kalau delegating ini semua keputusan, problem solving itu udah sama tim. Tim itu udah run their own show gitu. Dan leader itu akan dipanggil kalau dibutuhkan. Jadi leadernya udah panggilan. Jadi kalau memang udah di luar dari skalanya tim, udah dadah gitu ya ke kamera, nah leader baru datang. Nah, sebenarnya 4 style dari leadership itu nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang mana yang paling baik, mana yang paling benar gitu. Tergantung sama timnya. Jadi kita harus tahu nih timnya tuh pada state mana biar kita bisa aplikasiin approach yang tepat. Ini ada 4 development level dari seorang tim gitu ya. Kalau kita sebagai seorang leader kita menilai tim kita gitu ya, development level. Nah, yang pertama itu D1 itu enthusiastic beginner. Dia punya komitmen yang tinggi tapi low kompetensi. Kira-kira yang kayak gini siapa nih? Kira-kira yang komitmennya tinggi, lagi semangat-semangatnya gitu. Tapi nggak ada nih pengalamannya, kompetensinya kurang gitu. Kira-kira nih enthusiastic beginner tuh siapa aja sih, kaum apa? Fresh graduate udah pasti ya. Orang yang baru intern bisa. FG itu apa tuh FG? Operator produksi. FG fresh graduate, Mbak Dinda. Oh, fresh graduate, I see. Orang yang baru dipromosi ke posisi baru gitu. Yang baru career changing. Komitmennya tinggi tapi nggak punya experience. Ini adalah enthusiastic beginner. Dikategorikan jadi D1. Nah, yang kedua adalah disillusion learner. Ini udah punya nih kompetensinya sedikit, tapi komitmennya jadi turun. Ini adalah kaum-kaum yang ketampar sama kenyataan. Kaum-kaum yang tadi baru beres keluar dari baru belajar, begitu diaplikasiin ilmunya ke lapangan, ternyata tidak seindah Cocok Mario Teguh gitu ya. Jadi pada nyereh hati gitu ya, pada sakit hati, kok gitu banget sih kenyataan di lapangan gitu. Nah, ini adalah disillusion learner. Gitu. Nah, D3 ini adalah reluctant contributor. Dia ada kompetensinya udah mumpuni lah, udah nggak ada lawan gitu. Tapi motivasinya juga low gitu. Ini tuh biasanya siapa nih? Ada yang punya ide nggak ini siapa? Boleh kalau di komen di chat. Pensiun, bener. Orang-orang yang mau dekat pensiun. Udah kompetensinya udah tinggi banget, udah tinggal berapa bulan lagi mau pensiun. Udahlah ya, nggak usah terlalu perform gitu ya, biasa aja orang udah mau pensiun ini gitu. Atau kalau kemarin tuh kata teman-teman aku adalah orang-orang yang nyereh hati sama perusahaannya gitu. Sakit hati sama perusahaannya, sakit hati sama bosnya gitu. Itu bisa juga jadi reluctant kontributor. Nah, kita harus tahu nih dia ada di posisi mana. Dan yang terakhir itu peak performer. Peak performer. Udah high kompetensi, high komitmen pula. Ini siapa yang nggak mau punya tim kayak gini ya? Semuanya pengen. Nah, intinya adalah kita harus adapt dengan kondisi mereka. Kondisi dari tim. Dan kondisi dari tim itu tadi kan tergantung dari tasknya apa, skill-nya dia punya atau enggak, dia punya motivasi untuk mengerjakan itu atau enggak, dia punya confidence untuk mengerjakan secara independen atau enggak. Jadi satu orang, kita punya satu orang nih misalnya saya nih punya tim namanya Ani gitu ya. Nah si Ani ini nggak bisa nih saya hanya menggunakan metode coaching doang. Kalau si Ani ini adalah seorang finance yang kemudian nanti saya punya produk
finance gitu ya, produk aplikasi finance. Terus saya suruh si Anik untuk jualan nih produk finance-nya. Terus saya lepas aja karena saya udah berani, karena Ani itu sebagai finance udah bagus banget. Jadi saya pakai S4 gitu. Ketika saya handle Ani sebagai finance. Ketika Ani saya minta untuk menjual produk finance, walaupun sama-sama produk finance, tapi skill-nya beda ya. Yang satu sebagai finance dia harus compliance gitu ya, nggak perlu ketemu orang. Tapi begitu kita ngomongin dia sebagai sales, dia harus ada people skill gitu, dia harus bisa meyakinkan, convincing gitu, harus tahu produk gitu kan, harus tahu technical gitu. Ani langsung balik ke square one, balik ke D1. Dan si Ani harus saya hadapi dengan metode S1 gitu. Jadi nggak semua orang, nggak dalam satu orang itu nggak bisa dipukul rata semuanya. Tergantung apakah dia mempunyai skill itu, dia termotivasi atau enggak, dan dia punya confidence untuk itu atau enggak. Gitu. Ada yang pernah atau pernah mengaplikasikan metode ini ke timnya? Boleh share? Maha mungkin udah pernah belum pakai leadership style yang adaptif? Aku lebih izin share ya Kak ya. Untuk yang aku yang kemarin karena directing ya, banyak direct gitu sama tim. Jadi aku perlahan lebih ke coaching sih. Sekarang sih masih di tahap coaching gitu Kak, karena kan masih ngelihat, terus dapat laporan di lapangan kayak gimana, terus kita jadi tanggepin kayak nggak sepenuhnya aku yang ngedirect. Kalau dulu kan gitu ya, style aku tuh ngedirect langsung, terus mastiin semuanya run smoothly lah gitu. Nah kalau sekarang itu lebih kayak delegasikan dan juga kayak pantau dari sebisaku gitu. Jadi nggak sepenuhnya aku direct. Di S2 berarti masih. Oke, masih di coaching. Tapi nggak apa-apa, berarti kan mulai evolving gitu. Dan emang itu adalah fungsinya kita leader, itu kita juga harus adapt dengan kondisi dari tim. Nah, kembali lagi ya tadi, ada 4 faktor ini, dan 4 faktor ini harus dilihat secara berkala ketika kita assign tim kita. Nah, tadi kita udah ngebahas people, di awal kita udah ngebahas strategi. Untuk people kita udah ngebahas bagaimana caranya nge-handle atau mendapatkan right people in the right seat gitu ya, dengan adaptive approach. Dari strategi tadi kita udah bahas sedikit tentang unique and purpose driven strategi. Nah, kalau misalnya dari 2 hal simple ini aja nih, hal yang menurut aku kayak ini adalah bagian fragmented gitu ya, fragmented bagian kecil dari sebuah people powered scaling up framework, itu udah bisa lead to execution. Seperti yang tadi Niam sempat share ke kita baru sampai OPSP doang nih, baru sampai one page strategi plan. Itu pun udah powerful banget buat tim. Apalagi kalau misalnya kita bisa benar-benar implement satu paket people powered scaling up ke sebuah startup. Sorry nih, aku kayaknya breaking nggak sih suaranya? Nggak ya? Aman ya? Sedikit tadi. Oke, sorry. Internet mulai ngambek ya. Nah, kalau seandainya kita bisa implement dengan baik si people power scaling up ini, 3 hal yang pasti akan dicapai oleh sebuah startup. Yang pertama adalah laser fokus. Dari sebuah B-hack aja nih, dari sebuah kalimat B-hack aja, itu udah bisa bikin tim laser fokus. Apalagi kalau strateginya kita kompletin, makin laser fokus lagi. Dan dengan kita merangkum semua strategi itu dalam satu A4, teman-teman sampai ke level execution paling ujung, paling depan, garda terdepan dari sebuah company itu bisa tahu arah perusahaan kita tuh mau dibawa kemana. Karena mereka nggak perlu ngerti finance untuk baca strategic planning dari sebuah startup. Mereka cukup bisa baca aja dalam satu A4 itu udah tahu gitu, company-nya mau dibawa kemana. Nah, kalau misalnya kita udah bisa bikin tim kita satu arah, align gitu ya, company itu bisa punya waktu gitu, karena dia udah nge-grab people, proses, dan bisa dapat cash. Nah, akhirnya mereka punya waktu untuk growth. Mungkin dia mau sedikit sharing
sebelumnya apakah gimana sih sakit kepalanya gitu ya nge-handle firefighting, atau problem solving setiap hari, di company-nya gitu kan, apakah punya space untuk memikirkan growth atau enggak sebenarnya? Atau ada Tita? Halo Mbak. Ya. Hai Tita. Iya, halo. Sorry aku belum buka kamera, nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Suaranya aja. Iya, jadi kalau dari Robri sendiri dulu itu kan awal kayak cuma 2 orang gitu, aku sama Niam. Terus habis itu kayak kita ngelakuin semuanya berdua gitu. Terus habis itu kita mulai punya tim baru. Terus ya tadi ya nggak tahu tujuannya, nggak tahu strateginya juga gitu. Jadi kayak semuanya berantakan. Terus juga tadi kita jadi ya kayak directing juga gitu, bener-bener mastiin semuanya juga gitu. Jadi ya udah nggak ada waktu untuk yang memikirkan tadi strateginya gimana, terus fokusnya kemana, purpose-nya kemana kayak gitu. Karena tadi ya maksudnya semuanya benar-benar nggak terkontrol gitu deh Mbak pokoknya. Karena tiap hari itu memadamkan api yang terbakar gitu Iya ya. betul. Ada aja, Jadi baru chaos gitu. selesai masalah di produksi, kemudian muncul masalah di purchasing gitu ya, dan itu datang tiap hari gitu. Jadi Iya kita dan udah itu nggak. selalu tanya terus ini gimana ya, ini gimana. Nah itu adalah yang kita pengen hilangkan atau kita pengen bantu. Jadi leaders itu punya waktu untuk strategic thinking. Karena strategic planning-nya kita bikin sesimpel mungkin, jadi dia punya waktu strategic thinking gitu. Gimana ini perusahaan mau diarahin kemana ya next year, kemudian apa yang harus kita improve dari proses kita gitu. Innovation itu kan ada banyak hal gitu ya, nggak hanya cuman breakthrough innovation, menghasilkan produk yang sangat jauh dari apa yang pernah dipikirkan manusia lainnya gitu, enggak. Jadi dari apa yang kita sudah punya, melakukan dengan baik itu juga udah inovasi. Nah, Kakak Mevi akan share sedikit mengenai program masterclass atau sudah tadi ya? Ya, tadi sudah di awal, mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang udah penasaran, boleh langsung tadi untuk ditanyakan langsung ke Mbak Dinda untuk open voices ataupun melalui chat kalau ada yang malu-malu nih untuk ngomong, boleh chat aja gitu. Jadi kita buka sesi Q&A-nya. Mungkin meanwhile sambil nunggu dari teman-teman lagi mikirin nih mau nanya apa ya tadi, kemudian mau komen apa ya atau mau masih mendigest semua information yang diberikannya Mbak Dinda, mungkin kita boleh, oh ini ada nih kayaknya ya, oh belum ada, oke. Mungkin nanti saya akan balik lagi, Dinda saya boleh share screen? Boleh? Ya, bisa di stop, oke. Mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang belum hadir di awal acara untuk informasi dari series event di Scaling Up ini. Oke, saya akan share screen. Sudah terlihat ya screen saya? Oke, jadi untuk tadi sebenarnya ada yang bertanya juga bahwa untuk recordingnya akan di-share nggak? Nah, kalau untuk recording boleh diakses ke page yang ada terlampir, ini ada QR code, kemudian bisa diakses, itu akan menuju ke page event yang ada di Ekipa. Nanti di sana akan ada informasi mengenai upcoming event dan juga past event. Nah, untuk past event ini nanti akan ada recordingnya yang teman-teman bisa lihat, ataupun nanti kalau misalnya mau di-share ke timnya, itu boleh juga nanti di-share ke linknya ke rekan-rekan di timnya, seperti itu. Kemudian untuk masterclass event-nya kembali lagi mungkin teman-teman yang sudah dari awal join sudah dapat information-nya, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk tanggal 3 November nanti akan ada masterclass event. Tadi ada spill out dari form OPSP yang tadi Mbak Dinda sempat tunjukkan, kemudian bagaimana akhirnya mengetahui the right people in the right seat, bagaimana sih akhirnya mengelola people-nya. Nah, nanti akan dibahas nih di one day
masterclass event ini. Jadi bentuknya adalah semacam workshop dan juga bisa berinteraksi langsung dengan founder dari Scaling Up Impact, Peter Van Os. Beliau adalah salah satu executive coach untuk Scaling Up Impact gitu. Jadi dia udah certified juga untuk Scaling Up framework ini. Nah, untuk malam ini buat teman-teman yang ingin sign up langsung akan mendapatkan potongan harga spesial 50% diskon. Jadi kalau misalnya nanti mau sign up untuk yang tanggal 3 ini, boleh banget nanti di-scan di dalam QR code yang ada di layar, kemudian memasukkan kode yang ada di bawahnya. Nanti Nanda boleh di-share juga ya untuk kodenya, atau nanti teman-teman boleh kontak saya juga langsung dari akhir dari event ini untuk bisa sign up hari ini, akan mendapatkan potongan harganya 50%. Ini lumayan banget nih. Nanti bisa 1 hari udah bisa align vision-nya untuk sama-sama timnya. Ini boleh nih ada paketnya, ada paket individual dan juga paket bersama tim gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada 1 atau 2 startup founder mau ngajak ada BOD-nya ataupun mungkin para leader di dalam timnya, ini boleh banget. Jadi satu tim langsung duduk bareng gitu ya untuk ngerjain framework-framework yang sudah ada atau tools-toolsnya seperti itu yang nanti akan disampaikan oleh Peter dan Hugo. Kemudian dari sini juga bisa langsung nanti bantuin bagaimana clear priorities, kemudian everyone knows what to do, dan juga melakukan transparansi gitu di dalam 1 hari gitu. Nah, kemudian saya juga ingin share. Kak Mevi itu kayaknya ada yang bertanya. Sorry. Oh, ada yang bertanya. Oke, boleh silahkan yang bertanya. Bertanya sama Mbak Dinda atau terkait dengan masterclass? Silakan Niam, tadi mau bertanya apa? Ya, aku mau nanya sama Mbak Dinda sih soal materi tadi. Jadi kan ada banyak ya tadi kayak style leadership gitu kan. Nah, kadang itu kayak nggak ngerti nih, kayak apa yang nggak nyadar sih lebih tepatnya ya, style kita tuh seperti apa. Terus habis itu kayak ngedefine apa ya, secara cepat tim kita tuh harus harus di lead dengan style seperti apa, itu gimana sih? Mungkin ada poin-poin yang mungkin bisa ngebantu gitu Mbak untuk mempermudah kita menentukan gitu. I see. Oke, aku coba share screen lagi boleh ya? Nah, jadi untuk tahu kita ada di level mana itu, coba lihat siapa yang mengambil keputusan. Siapa yang problem solving. Itu adalah hal yang paling mudah untuk tahu kita tuh ada di style leadership yang mana. Kalau problem solving sama pengambilan keputusan itu mutlak ada di leaders, itu udah pasti directing. Tapi kalau leaders udah mulai mencari informasi dari tim untuk dapat informasi untuk mengambil keputusan, itu udah mulai pindah ke coaching. Nah, kalau pengambilan keputusannya udah mulai dibagi, ada sebagian yang udah diberikan ke tim, ada sebagian yang masih dikontrol gitu. Itu di level supporting. Kalau udah full di tim itu delegating. Jadi paling gampang ngelihat kita ada di mana itu, apakah kita dengan PD bisa ngasih kebebasan tim untuk mengambil keputusan problem solving sendiri atau enggak untuk task itu. Kalau misalnya kita nggak PD, oh berarti kita masih ada di mungkin di S1, S2, atau S3. Nah, tinggal dilihat nih, kita masih nanya-nanya sama dia nggak sih informasi tentang di lapangan, kita ada belief nggak sih ke dia, ada trust nggak sih bahwa dia bakal punya insight gitu untuk yang bisa dipakai untuk ambil keputusan. Itu mungkin ada di S2. Itu hal yang paling gampang untuk tahu kita ada di mana. Nah, untuk tahu secara cepat tim itu ada di level development mana, itu memang harus dilihat dari 4 ini. Makanya ini adalah satu hal yang kompleks karena memang manusia tuh kompleks ya. Jadi dia itu bukan kayak robot yang if ini maka then ini gitu ya. Jadi bisa dirumusin gitu. Enggak, jadi setiap manusia tuh punya tambahan variabel motivasi dan confidence.
Dia bisa aja nih punya skill, bisa aja dia bisa ngerjain task-nya yang diminta, tapi itu bukan passion-nya dia. Jadi akhirnya itu menjadi hal yang baru, tantangan baru, mungkin kita harus nurunin levelnya. Oh, berarti kita mungkin harus directing dulu nih, terus kita lihat, perkembangannya gitu ya. Oh, ternyata dia udah mulai punya insight, oke, kita balik ke coaching gitu ya. Kemudian kayaknya dia udah mulai bisa decide beberapa hal-hal, yang di lapangan, kita pindah ke supporting. Dan jangan salah ini ya, jangan salah mencocokkan nih, misalnya timnya udah bagus nih, udah pada level D4 atau dia udah di level D3 gitu ya. Dia sebenarnya udah mulai bisa nih ngambil keputusan sebagian. Tapi kita nggak berubah, kita nggak evolve, kita ada di directing. Timnya pasti cabut, pasti bakal resign karena orang itu kan punya rasa, pengen otonomi ya, itu udah hal yang paling mendasar itu adalah otonomi gitu. Kenapa semua bangsa pengen merdeka ya karena pengen otonomi gitu, sama manusia juga pada dasarnya pengen otonomi. Nah, jadi kita harus lihat dulu kalau misalnya dia udah di level D3, ya cepat-cepat berubah ke S3 juga gitu, jangan kita stuck di directing. Menjawab nggak nih, Am? Menjawab Mbak gitu. Cuman ada satu lagi sih mungkin Enggak? nambahin gitu. Kalau itu kan misal kita nilai ya secara pribadi sama tim yang di bawah. Nah kalau misal ini nih sesama leader gitu, sesama leader gimana ya gitu supaya bisa kayak align nih gitu, punya nilai yang sama gitu. Kadang kan ini ngerasain sih gitu ya sebelumnya ya tadi ya kita cuma berdua terus habis itu kita nge-hire leader nih gitu. Nah, dengan style yang pasti tiap orang berbeda gitu kan. Akhirnya malah yang kita lead sebelumnya dengan leader yang baru malah bikin rontok tuh timnya. Nah, untuk bisa sesama leader punya cara berpikir mungkin ya atau style yang memang sesuai itu gimana ya gitu untuk mentransfernya gitu. Oke. Nah, ini nih, biasanya itu penyakit lumrah ya. Manusia itu kan pengen kontrol ya, tapi pengen otonomi. Jadi egois gitu ya, maunya kiri dan kanan gitu. Nah, kalau misalnya kita ada leaders yang memang dia nggak pernah bisa, nurunin ego untuk, delegate power ya, karena kan, ketika kita udah masuk ke S4, leader itu udah nggak punya full power atas apa yang ada di lapangan gitu. Jadi udah pasrah dengan timnya bisa menjalankan itu gitu. Nah, kebanyakan orang itu kan pengennya tuh directing mulu gitu ya, karena pengen mungkin ada agenda lain atau apa gitu ya. Nah, kita as a leader lain yang bisa melihat bahwa tidak adanya mismatch antara leadership style development level atau development level dari si timnya, mungkin as leader lain kita bisa kasih tahu, tim kamu tuh untuk beberapa task itu tuh kamu udah bisa loh mulai pakai supporting aja. Nggak usah loh harus pakai directing mulu gitu. Karena sebenarnya faktualnya, kita lihat nih, dia udah bisa ngambil keputusan sendiri nih beberapa gitu. Bisa nggak di-adjust gitu. Jadi kadang memang paling susah itu kan nilai diri sendiri ya. Itu emang dari beberapa kalau misalnya kita, ketemu klien, menilai diri sendiri itu paling susah gitu. Nah, as leader juga kita harus open minded bahwa mungkin, approach yang kita gunakan ke tim itu salah dan kemarin juga ada beberapa input yang menurut aku oke banget. Jadi ada beberapa klien yang bilang, bertanya gitu, "Boleh nggak sih kita as a team member, itu kita request ke atasan kita gitu, untuk beberapa task boleh nggak sih lu pindah ke delegating?" Gitu ya. Boleh banget. Justru dengan adanya, kesadaran diri dari si, timnya bahwa dia itu sudah bisa, independen, itu lebih baik. Berarti kan ada learning, eagerness gitu dari tim untuk bisa handle job itu, ketimbang gimana sih, ketimbang, dia, semua keputusan harus balik ke leader, kan malah capek. Kita kan justru as leader malahnya senangnya delegating kan, harusnya gitu. Gimana nih, Am? Ya, oke. Perlu dicoba sih, Mbak.
Oke, Dinda, ini ada komen dari Mbak Gemala. Tadi dia bilang mungkin kayak menanggapi juga dari pertanyaannya Mbak Niam juga tadi. Jam terbang katanya gitu. Jam terbang dalam berinteraksi dengan orang juga bisa jadi pembelajaran untuk kita tahu karakter orang gitu ya. Lalu tahu langkahnya juga dalam menghadapi tim member, cara berbicara ke dia, bahasa kita dan lain-lain. Nah, mungkin Mbak Gemala mau share mungkin pengalamannya. Oke. Halo. Iya. Halo. Ya, halo Mbak Gemala. Oke, Silakan Mbak. Mbak. Share. Paling ini share sedikit dari aku. Jadi selain tadi apa yang disampaikan dari Mbak Dinda itu aku setuju banget. Plus emang ada pengalaman sih terkait jam terbang. Jadi sedikit cerita kalau aku bisa share, beberapa orang kan punya karakteristik masing-masing ya. Ada yang mereka maksudnya bertipe feeling dalam artian dia lebih peka gitu terhadap perasaan. Jadi dia kalau berbicara dengan orang, dia punya bakat atau ibarat, bisa dibilang kemampuan dalam memahami perasaan orang. Tapi ada beberapa orang yang tidak mempunyai kelebihan itu gitu. Tapi, bukan berarti suatu keharusan kita memang memahami setiap karakter orang, enggak. Aku rasa PR tersulit juga gitu kalau kita berusaha untuk membahagiakan orang dengan cara kita menangani orang gitu. Cuma ya, paling dilihat dari, yaitu fungsi kerja kita. Kalau kita bertugas sebagai leader, kurang lebih kan saat ini, terutama saat ini yang dibutuhkan dari seorang leader itu kan bukan cuma karisma ya, tapi yang pastinya kan juga empati gitu. Nah, nggak semua leader, memang mempunyai empati yang, sama gitu awalnya, tapi dilihat dari seberapa terbuka dulu kita gitu. Kalau kita tertutup dengan, kita tertutup untuk, ingin merasakan empati seperti apa sih yang dirasakan oleh member kita gitu, apa sih sebenarnya kendalanya, kenapa sih dia kalau kerja tuh kelihatan lesu, diem, lebih banyak diem segala macam. Nah, kalau kita, nggak terbuka dengan hal itu kan sulit gitu. Tapi kalau kita mau terbuka, sekalipun kita nggak punya bakat untuk memahami orang, memahami perasaan orang secara langsung gitu, tapi dengan jam terbang kita yang lama, itu otomatis akan ya itu, tertanam jadi pembelajaran dari kita gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kalau kita asah, banyak bicara dengan orang, banyak nongkrong dengan orang, kita banyak mendengarkan cerita mereka, terutama PR kita untuk listening ya, itu juga berat. Nah, pasti kita pelan-pelan akan tahu, oh, orang yang seperti ini punya karakternya seperti ini gitu. Oh, orangnya kalau ngomongnya kayak gini berarti dia akan cenderung seperti apa. Nah, itu sih dari pengalaman aku dan itu pun sekarang dari sisi aku sendiri juga masih aku latih dan merasa bahwa akan banyak karakter juga sebenarnya yang perlu, dipahami gitu sih paling cerita dari aku. Thank you Gemala, bener banget. Mungkin, bener sih, maksudnya nggak semua orang tuh punya intuisi atau, yang tajam gitu ya untuk bisa ngebaca orang. Dan salah satu, keahlian yang, yang apa ya, dimiliki oleh seorang introvert itu adalah listening ya, karena dia nggak banyak ngoceh gitu kan, jadi lebih banyak observe gitu. Itu adalah salah satu mungkin yang bisa diadopsi oleh teman-teman untuk bisa, gimana caranya biar tahu, feeling atau, perasaan tim ketika mengerjakan, apakah mereka depresi atau mereka, tertekan mengerjakan suatu task, mungkin karena mereka nggak termotivasi atas itu gitu kan, atau mereka nggak punya skill. Ya karena yang kita lihat itu tuh cuman gejala gitu, mereka nggak perform itu tuh kan cuman gejala bahwa ada apa nih di bawahnya gitu. Apakah itu nggak motivasinya dia, atau itu dia emang nggak punya skill-nya karena dia nggak punya knowledge-nya, atau dia punya knowledge-nya tapi dia belum pernah mengaplikasikannya. Jadi dia nggak punya, confidence untuk menjalani. Jadi memang active listening adalah salah satu, skill, yang pasti sangat dibutuhkan sama leader sih. Karena memang harus bisa melihat, membaca people, bukan cuma dari sekedar numbers, apakah mereka itu perform atau enggak, tapi melihat people di balik dari job desk-nya. Itu yang matter the most dari seorang leader. Thank you Gemala untuk sharing. Thank you.
Dinda, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Halina. Kak, aku tertarik sama misi agility dari Ekipa. Apakah agility itu bertujuan hanya untuk people? Gimana dengan financial dan sebagainya? Dan program agility apa yang selama ini sudah sempat berlangsung? Oke, Dinda mau jawab? Kak Mevi mungkin, karena ini terkait dengan klien kita sejauh ini, mungkin range-nya udah cukup banyak ya. Iya, range kita udah lumayan banyak ya untuk misi agility ini ya. Ya. Jadi dari saat ini sih kita mungkin bisa dibantu nih, kayaknya ada COO kita, ada nggak ya nih, Pak Edi, ada nggak ya hari ini? Kayaknya ada sih, tadi aku lihat nih, Edi, lihatmu. Oh, Om Edi, selamat malam. Selamat Oke. malam, Om Edi. Oke, aku bantu jawab ya. Tertarik dengan misinya agility gitu ya. Apakah bertujuan hanya untuk people atau gimana dengan financial dan sebagainya. Jadi Halo. ayo kita misi besarnya adalah memberi. Oh, ada Om Edi. Mantap. Yuk, bisa bantu jawab ya. Suaranya clear? Ya, boleh Om. Tadi agak kerusak-kerusak sedikit, tes. Oke. Yuk Oke. teman-teman, salam kenal. Salam kenal. Kalau Mangga. di Ekipa Cukup saya clear, Om. dipanggilnya Om. Oke, jadi terkait dengan agility. Jadi memang secara kontekstual kita, kalau dulu teman-teman juga mulai aware, kalau bicara agile itu kan dimulai dulu dengan technical ya, di sisi teknologi, dan itu dari konsep Scrum, dan kemudian karena Scrum itu adalah iterasi lebih agile, dan the whole thing related dengan agile. Nah sekarang apakah itu hanya terkait dengan people, dengan itu? Jadi kalau kita bicara lebih kepada enterprise agility, itu kita bicara mengenai bagaimana kita menata ulang mindset, pola-pola, cara berpikir, dan kemudian nanti salah satu ujungnya itu adalah cara bekerja. Jadi agile ways of working. Nah, pada saat bicara agile ways of working, itu dampaknya tidak hanya di cara bekerja tim teknologi dengan proses iterasi. Kalau dulu ada SDLC gitu ya, ada waterfall, sekarang lebih agile, lebih lincah, lebih cepat, lebih responsif, lebih iteratif. Tapi di sisi fungsional yang lain, financial, marketing, back office, agile itu yang akan lebih berpengaruh di konsep mindset-nya serta agile as of working-nya. Jadi mungkin in summary singkatnya, agility itu will apply untuk semua lini dan semua fungsional di bisnis. Kira-kira gitu. Saya kira sudah menjawab ya. Oke, udah Kak. Ya, jelas banget sih tadi ya komparasinya waterfall, tadi dibilang juga di semua lini bisnis. Makasih Om siapa namanya Kak? Om Edi. Om Edi, makasih Om Edi buat jawabannya ya. Ya, jadi Om Edi ini Sama-sama. adalah COO dari dan juga eksekutif Agile Coach. Jadi Om Edi udah paham banget nih bagaimana mengelola struktur organisasi yang agile, membantu klien juga melakukan agile transformation gitu sih Mbak Mahalina. Oke, next ada yang raise hand dari Mbak Gita ya, Mbak Gita Tara. Ya, boleh di open mic-nya Mbak Gita. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya saya off cam. Halo Kak Dinda, pemaparannya sangat sangat insightful sekali. Izin bertanya, saya baru diberikan amanah untuk posisi chief dan saya ada kesempatan untuk tes leadership skill saya di sebuah organisasi.
hal apa yang harus dipersiapkan, dan dari semua leadership style yang kakak paparkan tadi, manakah yang lebih efektif dan efisien untuk kakak sarankan diaplikasikan agar tetap work-life balance gitu loh Kak. Karena biasanya kita tuh burn out gitu loh, karena setiap saat dan setiap hari kita selalu menghadapi problem gitu loh. Dan itu nggak hanya problem pribadi, tapi juga problem organisasi maupun setiap individu. Bagaimana juga agar tetap profesional dan right solution gitu dalam overcoming. That's it. Thank you, Kak. Oke, thank you Mbak Gita. Bagus banget ya pertanyaannya, karena ini adalah satu hal yang aku lupa sampaikan selama memberi materi tadi ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari panah, kenapa kebalik ya, panahnya ke kiri, karena otak aku kebalik. Jadi emang sengaja dibulak-balik gitu ya. Jadi ini adalah sebuah perjalanan gitu ya. Jadi kita menggiring tim kita dari level development level D1 sampai D4. Karena kalau kita stay atau tim nggak punya improvement, dia stay di D1, sehingga kita harus terus di S1, ya kita burn out. Karena kita punya waktu tuh ibaratnya dalam satu hari itu 1 botol gitu ya. Dalam 1 botol itu kita spend waktu kita untuk develop tim yang D1 ini, ada misalnya si A gitu ya, udah habis 40% nih waktunya. Terus tim yang lain ada 2 udah habis 20% waktunya. Terus sisanya kita harus bagi sama tim-tim lain yang ada di D3 dan D4, belum lagi sama role kita. Kalau kayak gitu, itu kita bisa keluar masuk rumah sakit jiwa ya kalau aku bilang, kalau kita stay di S1. Jadi kasih waktu gitu, jadi kasih tenggat waktu untuk timnya. Kalau misalnya memang dia ada di D1, kasih time bound. Oke, kamu ada di D1 nih, untuk task ini ya, kita nanti saya bakal ajarin ke kamu, saya bakal kasih knowledge gitu, kamu boleh share, boleh nanya apapun. Nah, tapi tapi ekspektasi saya setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan, kamu harusnya udah bisa naik ke D2 ya. D2 itu dalam artian berarti kamu udah punya insight-insight, kamu udah punya ide-ide improvement gitu, kamu udah punya informasi yang penting yang bisa saya pakai untuk ambil keputusan misalnya gitu. Berarti kan dia bukan ngelakuin business as usual gitu, bukan cuman do the job, karena di D1 itu dia harus manut gitu ya, harus do the job gitu. Nggak boleh belum punya pemikiran sendiri atas apa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia udah mulai punya kayak fight back gitu ya, Bu, boleh nggak sih kalau misalnya nih pekerjaan aku kan urutannya A1, A2, A3, A4 gitu ya, boleh nggak sih biar efisien, si A1 ini kita perbaikin nih, biar jadi A1 aksen aja, biar efisien, biar lebih cepat. Dia udah punya kepikiran proses improvement untuk apa yang dia kerjakan. Itu sebenarnya dia udah naik ke D2. Karena dia udah bukan sekedar mengerjakan, tapi udah punya pemikiran untuk improvement. Terus kalau misalnya dia udah mulai punya pemikiran untuk improvement, kasih dia space untuk ngambil keputusan. Kalau misalnya dia salah untuk pertama kali ya nggak apa-apa, dikasih tahu kenapa kamu salahnya. Pindahkan kerangka berpikir kita ke tim, biar dia ngerti tuh, biar dia bisa menduplikasi tuh cara berpikir kita. Kenapa kita ngambil keputusan kalau seandainya yang benar tuh seperti ini gitu kan. Nah, lama-lama dia harusnya udah bisa ke D4. Tapi ingat ya, spend your time wisely. Kita cuma punya waktu 1 botol sehari. Jadi yang tidak mungkin ya, ada beberapa tim yang mungkin dia low terus, coba dicek. Mungkin sumbernya motivasi, mungkin sumbernya confidence, mungkin sumbernya skill gitu. Dan kita coba tambal itu semua. Kalau misalnya 3-3 itu bermasalah, mungkin tasknya, mungkin kita harus ganti nih task, karena kita tetap di S1 terus. Gitu Mbak Gita. Gimana Mbak Gita? Halo Mbak Gita. Halo Mbak Gita. Ya, sudah Sangat sangat insightful. Thank you Kak Dinda atas jawabannya. Sama-sama.
Terima kasih. Jadi ini tadi pertanyaannya Mbak Gita sekaligus menutup pemaparannya dari Mbak Dinda ya tadi yang lupa disampaikan di materi, dan kita sudah nyampe di 5 menit Bener sebelum banget. ujung acara. Jadi mungkin kita tutup untuk sesi Q&A hari ini, dan kalau misalnya masih banyak pertanyaan ataupun banyak pas nanti habis acara baru kepikiran mau nanya, boleh banget reach kita di LinkedIn ataupun di websitenya Ekipa. Nanti ada klik aja WhatsApp, di situ bisa reach saya, Mevi, ataupun dengan Mbak Dinda nih, mau ngomong nih sama Mbak Dinda gitu, boleh juga gitu. Jadi tadi sudah diinformasikan juga untuk masterclass dan juga untuk series dari schedule event kita. Teman-teman boleh banget untuk join lagi di next event kita. Minggu depan akan ada pembahasan mengenai cash nih, finansial. Jadi minggu depan akan ada juga tamu dari Peter Van Os, Scaling Up Coach, yang nanti juga akan membawakan masterclass bersama speaker satu lagi dari Bumi Varta Teknologi dengan Mbak Jessica Sukarsa yang beberapa waktu lalu juga sempat viral dengan tulisannya di LinkedIn mengenai finansial gitu. Jadi ini tadi ada juga yang nanya masalah cash gimana sih gitu. Nah, mungkin minggu depan nih kita akan berbicara banyak tentang financial dan cash seperti itu. Jadi terus pantengin untuk upcoming event kita di website yang tadi saya sudah share ke teman-teman. Dan kemudian kita tunggu juga untuk feedback. Oh, sebentar, saya punya satu lagi informasi bahwa akan ada, kita mau share free ebook dari Peter tulisannya. Jadi dari sini mungkin teman-teman bisa lihat lebih lanjut untuk framework scaling up ini apa aja sih di dalamnya, dan bagaimana sih sebenarnya framework ini berjalan gitu ya dari keempat. Tadi kan Mbak Dinda menyenggol gitu untuk masalah people dan juga strategi execution-nya sedikit ya Mbak Dinda ya gitu. Jadi nanti mungkin di buku ini teman-teman bisa baca lebih lanjut untuk mendapatkan apa sih keseluruhan framework gitu yang ingin ditawarkan seperti itu. Kemudian ini adalah kita tunggu untuk feedback dari running event malam ini, dan mudah-mudahan hari ini teman-teman semua mendapatkan penyegaran baru ya, pemikiran baru atau insight baru, dan mudah-mudahan juga kita juga senang banget nih bisa berinteraksi dari teman-teman semuanya terkait juga tadi ada yang sharing mengenai masalahnya, bertanya ataupun juga memberikan pendapatnya. Terima kasih banget sudah joining, dan juga kita tunggu untuk sign up masterclass-nya juga ya. Kalau misalnya ada yang tertarik boleh banget nanti after this event boleh stay ataupun langsung sign up di website yang tadi sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, makasih Kak Dinda, Kak Mevi. Thank you teman-teman. Terima kasih Mbak Dinda, Mbak Mevi. Untuk teman-teman yang berminat untuk join ke masterclass scaling up bisa stay. Kita akan arahkan diskon 50% yang tadi Kak Mevi udah sempat bahas ya. Hanya hari ini ya Kak Mevi ya berlakunya? Ya, betul, hari ini saja. Hanya hari ini aja. 50% lumayan banget loh, dan ini tuh nggak harus kita bareng-bareng sama tim ya, jadi bisa individual juga. Yes, betul, bisa banget. Dan ini promonya nanti sampai malam jam 23.59 berakhirnya di sistem. Oke. Teman-teman yang ingin nanya lebih lanjut tentang masterclass-nya boleh dibuka pertanyaannya, boleh dibuka open mic langsung bertanya dengan kita, ataupun ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Ada yang ingin sign up dari teman-teman di sini? Mbak Rahayu? Ada Kak Desi. Ya. Selamat malam Mbak Desi.
Mbak Devi. Oke teman-teman, halo Mbak Rahayu, Mbak Devi, Mbak Ika. Oke, mungkin saya akan share sedikit lagi untuk masterclass-nya. Dinda, bisa saya share ininya? Halo Din? Boleh? Ya, oke. Saya continue ya. Oke. Halo, teman-teman yang masih hadir. Halo? Oke, apakah berminat untuk mengikuti masterclass event-nya? Malam Mbak Desi, Mbak Ika, Mbak Rahayu, dan Mbak Sabrina. Aku udah ask to unmute. Iya.